jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dalam 1 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali saya membaca sebuah artikel yang kemudian di dalam artikel itu menyatakan ada kelompok-kelompok asketis yang mengajarkan disiplin-disiplin pribadi tertentu dengan tujuan mencapai spiritualitas yang tinggi ataupun spiritualitas tertentu. Atau bahkan dengan melakukan praktek-praktek tersebut, seseorang akan bertemu dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, praktek-praktek yang seperti demikian ditentang oleh Rasul Paulus. Maka tidak heran di dalam bagian yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, supaya Timotius itu tinggal di Efesus dengan tujuan Timotius memberikan pengajaran yang benar kepada jemaat di Efesus. Supaya jemaat di Efesus di dalam praktek kehidupannya melakukan praktek-praktek yang benar, baik di dalam pikiran, di dalam perkataan dan perbuatan-perbuatannya. Saudara, Rasul Paulus tahu kalau seseorang ataupun jemaat itu seorang yang mengikut Kristus di dalam perjalanan kehidupannya, ketika dia mendapatkan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, maka praktek kehidupannya pun juga menjadi keliru. Sebut saja jika ada kelompok tertentu yang mengajarkan bahwa kamu jangan makan makanan tertentu, makanan ini kamu gak boleh makan, makanan itu kamu gak boleh sentuh dan sebagainya. Atau kamu harus menoreh-noreh tubuhmu sedemikian rupa seperti Tuhan Yesus yang mengalami siksaan itu, maka engkau akan mencapai yang namanya spiritualitas tertinggi ataupun spiritualitas yang tertentu itu. Atau sebut saja dengan melakukan ini dan itu tadi, maka engkau akan bertemu dengan Tuhan. Saudara, tentu hal ini akan keliru karena sangat bergantung dengan upaya manusia. Saudara, ketika kita mempelajari Alkitab, dengan sangat jelas saudara, Alkitab mengatakan bahwa untuk memperoleh keselamatan bukan dengan upaya manusia, bukan dengan usaha manusia, tetapi dengan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan anugerah sehingga kita boleh mengenal dan percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara, mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar, memperoleh pengajaran-pengajaran yang benar. Kalau kita mau memperoleh pengajaran yang benar, tidak lain kita harus memperolehnya dari Alkitab, sumber kebenaran itu. Atau saudara bisa mengikuti pembinaan-pembinaan yang diadakan oleh gereja. Atau mungkin saudara yang suka untuk membaca buku, saudara boleh membeli buku-buku rohani kemudian membacanya supaya saudara memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Atau juga bisa jadi saudara yang senang ketika melihat atau mendengarkan bisa membuka channel YouTube atau Spotify untuk memperoleh pengajaran-pengajaran dari pengajar yang benar. Atau mungkin saudara yang membaca Alkitab, ada bagian-bagian tertentu yang saudara merasa bingung, tidak mengerti, saudara jangan sungkan. Saudara boleh menghubungi rohaniwan yang ada di gereja dan kemudian meminta pertolongan penjelasan mengenai bagian firman Tuhan itu. Saudara, biarlah kita sama-sama terus mengalami pertumbuhan yang semakin dalam untuk kita mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus bertumbuh di dalam pengajaran yang benar, supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan kami ini adalah pikiran, perbuatan, dan perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu.
Oleh karena itu Tuhan, tuntun dan pimpin kami supaya kami mau memperoleh pengajaran yang benar. Kalau kami sudah keliru, tuntun kami supaya kembali di dalam pengajaran yang benar. Berkati Tuhan supaya kami hari ini boleh menjalani kehidupan kami. Berkati di dalam keluarga kami, berkati di dalam pekerjaan kami, berkati di dalam studi atau apapun yang akan kami kerjakan hari ini. Kami mohon pertolongan, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.